Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia Selsa Salsasabila, NIM 183141140, kelas PGMI 6D. Di sini saya akan menyampaikan mengenai laporan metodologi penelitian yang berjudul Keterlibatan Bimbingan Belajar Salsabila dalam Pendampingan Belajar Anak Sekolah Dasar di Masa Pandemi. Bab pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya adalah merebaknya bimbingan belajar yang muncul sejak pembelajaran daring. Selama pandemi COVID-19, pemerintah memberi kebijakan khususnya pada bidang pendidikan untuk belajar dari rumah. Untuk itu, pembelajaran dilakukan secara daring. Selama pembelajaran daring ini dilakukan, banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar, sehingga banyak orang tua yang berminat untuk mengikutkan anaknya mengikuti bimbingan belajar. Untuk itu, banyak bimbingan belajar yang baru yang muncul sejak pembelajaran daring. Seperti itu. Lalu pembatasan masalahnya yaitu keterlibatan bimbingan belajar Salsabila dalam pendampingan belajar anak siswa sekolah dasar. Lalu masalahnya, siswa kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran daring. Lalu yang kedua, orang tua kesulitan mendampingi proses belajar anak. Yang ketiga, peran dan keterlibatan bimbingan belajar terhadap proses belajar anak. Lalu yang bab kedua yaitu kajian pustaka. Menurut Yusuf dan Juantika dalam Supriyatna 2017-11, bimbingan belajar dapat memberikan motivasi terhadap siswa yang akan berpengaruh pada hasil belajar yang optimal. Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa bimbingan belajar itu sangat bermanfaat bagi siswa dan dapat berdampak pada peningkatan motivasi belajar siswa. Bimbingan belajar bertujuan untuk membantu mengatasi kesulitan belajar, sehingga diharapkan dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki secara praktis dan optimal. Jadi, menurut teori yang sudah disampaikan oleh Yusuf dan Juantika ini, adanya bimbingan belajar ini, kesulitan belajar yang dialami oleh siswa itu bisa terkurangi. Selain bisa membantu kesulitan belajar anak, siswa juga bisa mendapatkan kemampuan-kemampuan atau potensi-potensi yang dimiliki untuk dikembangkan melalui bimbingan belajar ini. Jadi bimbingan belajar ini bisa membantu mengatasi kesulitan belajar, bisa membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan atau potensi-potensi yang dimiliki, sehingga hal ini akan berpengaruh pada hasil belajar yang optimal. Seperti itu. Lalu yang bab 3, metodologi penelitian. Metode yang diambil adalah metode kualitatif narasi deskriptif. Lalu setting penelitian dilakukan di bimbingan belajar Salsabila di Tegalan RT 3 RW 6 Danohudan Ngemplak Boyolali. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu Februari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021. Subjek dan informannya. Subjeknya adalah pengelola bimbingan belajar Salsabila. Informannya adalah tenaga pengajar sebanyak 5 orang, anak siswa sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6 masing-masing 1 orang, dan orang tua dari anak tersebut. Lalu teknik pengumpulan datanya, yang pertama adalah observasi. Penelitian dilakukan dengan melalui pengamatan. Lalu yang kedua, wawancara. Penelitian juga dilakukan dengan wawancara sebagai sumber data. Lalu yang ketiga, dokumentasi, yang merupakan hasil perekaman wawancara yang sudah dilakukan. Lalu situasi sosial di bimbingan belajar Salsabila. Jadi bimbingan belajar Salsabila ini berada di desa, termasuk di wilayah di daerah desa. Lalu bimbingan belajar Salsabila ini sudah berdiri sejak tahun 2016. Jadi sebelum pandemi, bimbingan belajar Salsabila itu sudah berdiri. Lalu bimbingan belajar Salsabila ini membuka les atau membuka bimbingan belajar ini
dari pagi dan sore. Jadi di pagi itu dari jam 8 sampai jam 11, untuk sore dari jam 3 sampai jam 7. Hal ini kegiatan waktu ini dibuka pagi dan sore, berbeda dengan sebelumnya. Sebelum pandemi, kegiatan pembimbingan belajar salsabila hanya dilakukan di waktu sore, namun sejak pandemi dilakukan pagi dan sore karena untuk mengurangi kerumunan, mengingat untuk mengikuti protokol kesehatan seperti itu. Lalu bimbingan belajar salsabila ini memiliki tenaga pengajar atau tentor sekitar 15 orang, 15 sampai 20 orang. Lalu untuk siswa atau anak-anak yang mengikuti bimbingan belajar di salsabila itu sebanyak 90 kurang lebih 90 anak. Namun subjek yang peneliti lakukan adalah pengelola, lalu informannya tenaga pengajarnya 5 orang, anak siswa sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6 masing-masing 1 orang, dan orang tua masing-masing, orang tua dari anak tersebut. Seperti itu. Lalu kegiatan bimbingan belajar salsabila ini dilakukan per sesi atau per pertemuan. Satu sesi itu durasi waktunya adalah 1 jam, maka jika di pagi hari itu terdapat 3 sesi dari jam 8, lalu jam 9, lalu jam 10. Itu 8 sampai jam 9, 9 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 11. Lalu untuk sore itu terdapat 4 sesi, yaitu jam 3 sampai jam 4, jam 4 sampai jam 5, jam 5 sampai jam 6, jam 6 sampai jam 7. Jadi setiap anak itu mendapatkan 3 pertemuan dalam seminggu. 3 pertemuan dalam seminggu, maka dalam seminggu itu 3 jam anak-anak belajar di bimbingan belajar salsabila ini. Seperti itu. Lalu bab 4 yaitu hasil. Jadi keterlibatan atau peran bimbingan belajar salsabila adalah sebagai berikut, seperti yang ada di PPT ada 5. Yang pertama, membantu menyelesaikan tugas dan PR. Karena bimbingan belajar salsabila ini berada di desa, maka orientasi yang pertama adalah membantu menyelesaikan tugas dan PR. Kenapa? Karena banyak orang tua yang memiliki latar pendidikan yang rendah, dan sebagian besar orang tua kesehariannya bekerja sebagai buruh dan memiliki waktu yang sedikit, hanya memiliki waktu sedikit untuk mendampingi anak melakukan belajar di rumah. Untuk itu banyak tugas dan PR yang didapatkan siswa dari pembelajaran daring, mengingat pembelajaran daring itu kebanyakan materi sedikit namun tugas dan PR banyak. Untuk itu bimbingan belajar salsabila orientasi pertamanya adalah membantu menyelesaikan tugas dan PR, dan sesuai wawancara yang sudah dilakukan, banyak orang tua yang memang mengutamakan untuk tugas dan PR dibandingkan dalam pemahaman materi, seperti itu. Lalu peran bimbingan belajar salsabila yang kedua adalah memberikan pemahaman. Maksudnya memberikan pemahaman ini adalah pemahaman materi. Saat pembelajaran daring, siswa sedikit menerima materi dari guru. Walaupun sedikit namun tetap mendapatkan, hanya saja siswa kurang paham akan materi tersebut karena materi hanya disampaikan melalui tulisan, bisa melalui audio, bahkan bisa melalui video pembelajaran. Namun hal ini belum dapat berpengaruh, belum dapat memberikan pemahaman yang lebih pada siswa. Untuk itu peran bimbingan belajar salsabila yang kedua adalah memberikan pemahaman materi yang belum
dipahami oleh siswa di pembelajaran daring, saat pembelajaran daring seperti itu. Lalu yang ketiga adalah memberikan motivasi dan semangat belajar. Jadi selain membantu menyelesaikan tugas dan PR dan memberi materi, peran bimbingan belajar ini juga memberikan motivasi dan semangat belajar. Karena kebanyakan anak-anak bosan dengan pembelajaran daring selama ini, karena pembelajaran daring selama ini hanya monoton. Materi didapatkan dengan video atau tulisan atau audio, lalu setiap hari ada tugas dan PR, maka banyak anak-anak yang semangatnya luntur karena sudah jenuh akan pembelajaran daring ini. Maka peran bimbingan salsabila memberikan motivasi dan semangat belajar agar siswa terus semangat dalam belajar seperti pembelajaran sebelum-sebelumnya, sebelum pandemi, seperti itu. Lalu yang keempat adalah memberikan fasilitas belajar. Di bimbingan belajar salsabila memiliki fasilitas-fasilitas yang cukup memadai untuk membantu siswa dalam membantu kesulitan belajar selama pembelajaran daring ini. Seperti mempunyai buku tambahan untuk melengkapi materi-materi yang sudah dipunyai, lalu memiliki HP dan laptop untuk membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas daring atau ujian daring, karena banyak anak-anak, karena mengingat dari desa banyak anak-anak yang belum memahami atau belum mempunyai HP maupun laptop. Untuk itu peran bimbingan belajar salsabila salah satunya adalah memberikan fasilitas belajar berupa HP atau laptop. Lalu dan fasilitas-fasilitas yang lain seperti tempat belajar yang nyaman, lalu fasilitas-fasilitas yang lain seperti itu. Lalu yang kelima adalah pembekalan lebih untuk persiapan ujian. Jadi untuk anak sekolah dasar kelas 6 itu ada pembekalan yang lebih untuk persiapan ujian. Tetapi bukan hanya kelas 6, di kelas 1 sampai kelas 5 pun juga ada jika akan menghadapi ujian tengah semester atau ujian akhir semester, maka kegiatan pembelajaran lebih diperhatikan lagi untuk membekali materi yang lebih untuk menghadapi ujian seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah keterlibatan atau peran bimbingan belajar salsabila sangatlah penting dalam mendampingi belajar anak untuk memberi perhatian lebih agar mampu mengurangi kesulitan belajar yang dialami anak-anak selama pembelajaran daring. Hal tersebut terlihat dari wawancara yang telah dilakukan bahwa bimbingan belajar dapat membantu kesulitan-kesulitan belajar yang dialami anak-anak selama pembelajaran daring. Sekian dari presentasi laporan metodologi penelitian kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.